Ku ingini kesetiaan yang indah, takkan tertandingi. Hanyalah dirimu satu, peri cintaku. Benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu. Menurut saya itu cara menghargai antara satu agama dengan agama yang lainnya. Seperti pada contohnya di bulan puasa, agama yang muslim itu berpuasa, agama saya kan tidak. Nah, sebagai cara menghargainya, saya tidak makan di depan teman-teman saya, melainkan di tempat-tempat yang tertutup. Kan untuk semuanya kita harus saling menghargai antara satu agama dengan agama lainnya. Meski kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, bangsa Indonesia. Berbicara masalah toleransi gitu, toleransi antara umat beragama. Jadi bagaimana kemudian meskipun banyak agama-agama yang ada gitu, sehingga masyarakat itu dalam satu wilayah bisa jadi itu berbagai macam agama yang dianut gitu. Tapi sekali lagi bahwa dalam agama Islam toleransi beragama itu sangat didorong, itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kembali lagi bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan gitu, mengajarkan toleransi beragama. Tertarik ketika kita membahas salah satu cerita di masa Nabi Muhammad SAW, sangat mendorong hidup berdampingan, sangat mendorong toleransi kehidupan antar umat beragama gitu. Termasuk ketika kita hidup berdampingan dalam satu wilayah dengan berbeda agama, Islam sangat melarang, sangat melarang orang Muslim itu menyerang orang-orang non Muslim yang dalam keadaan damai gitu. Jadi dalam keadaan damai tidak boleh kita saling serang, dan Islam sangat mendorong bagaimana kita harus menjaga perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi itu. Jadi tidak benar kemudian karena kita berbeda agama, lantas kita hidup dalam satu komunitas atau dalam satu wilayah, lantas agama-agama itu, perbedaan agama itu melahirkan konflik. Itu yang kemudian agama itu menjadi disalahartikan oleh orang-orang yang menganutnya. Tapi yang harus kita usahakan adalah bagaimana perbedaan-perbedaan ini tidak kemudian melahirkan dampak-dampak negatif gitu. Tapi perbedaan-perbedaan termasuk dalam perbedaan agama itu yang kemudian harus kita kelola, harus kita olah kemudian sehingga melahirkan kontribusi-kontribusi yang positif gitu, untuk perkembangan toleransi antar umat beragama. Jadi sekali lagi bahwa Islam sangat mentoleransi kehidupan antar umat beragama. She's so big-hearted, but not so remarkable. Just an ordinary, humble girl, expecting. Semua agama itu sama, itu tergantung kita bagaimana kita mentoleransi sesama agama. Apalagi kita di sini minoritas dan mereka mayoritas, otomatis kita harus rasa kekeluargaannya lebih, supaya kita itu tidak saling menjelekkan agama orang lain. Seperti waktu mereka sholat, kita juga menghormati waktu mereka sholat, dan waktu kita di vihara, mereka juga menghormati kita di vihara. Jadi kita dapat tetap menjaga hubungan antar umat beragama. Ya lo yang tadi kok nih, soalnya kan tinggal lagi di Indonesia gitu, jadi kan ada sih agama, terus agama, kalau agama sih kawalan lo bukan kawalan hai lo, jadi bosa lo kok misalnya orang menghormati gitu setiap antar umat yang beragama. We have so many religions, and every single religion teaches how to be a good person, and every single thing that we do on the religion is all about good things. So when you have to respect to our religion, or we as a minority have also to respect your religion as a majority, or every single thing that we do in this world is about good things. That's all. Saya pluralisme itu paham di mana kita
mempunyai kebebasan atau kehendak untuk memilih agama dan menganut agama tersebut. Sebenarnya kalau bicara tentang pluralisme kan berbicara tentang perbedaan. Apa sih di Indonesia ini yang nggak ada perbedaannya? Banyak, dari suku, bahasa, budaya, bahkan masih banyak lagi. Cuman yang perlu ditekankan, perbedaan itu sungguh amat baik sebetulnya kalau kita menyikapinya dengan baik juga. Cuman banyak di antara orang-orang yang memang tidak mengerti akan arti perbedaan itu, menjadikan perbedaan menjadi suatu permasalahan. Di sini saya bisa nge-share bahwa kalau perbedaan itu bisa kita sikapi dengan hal-hal yang memang kita sudah sadari sebelumnya. Kita tahu kalau kita makhluk sosial yang memang perlu untuk berinteraksi, perlu satu dengan yang lain. Kayak kita punya tangan, di mana masing-masing jari ini bisa memiliki fungsi masing-masing. Tapi kalau di antara dari perbedaan ini tidak bisa mendukung satu sama lain, percuma. Jadi perbedaan itu sangat ya bisa dibawa ke hal-hal yang memang membawa hal yang positif. Kita bisa megang bola dengan 5 jari. Coba kalau cuma jempol doang, nggak bisa. Tunjuk dan lain sebagainya. Perbedaan itu dibuat bukan untuk membeda-bedakan setiap agama, tapi perbedaan dibuat untuk menyatukan setiap agama yang di Indonesia. Oke. Terima kasih. Sukses buat anak-anak antropologi.